Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, ini kita mempelajari pelajaran fikih, yaitu pertama kali di kelas 5 ini. Materinya atau judulnya adalah Al-Udhiyah. Al-Udhiyah artinya kurban. Ini asli dari Al-Udhiyah adalah kurban, atau karena kurban itu bertepatan pada hari raya Adha, maka juga dapat dinamakan hari raya kurban. Udhiyah itu artinya adalah kurban. Selanjutnya berikutnya, kurban itu kenapa dilaksanakan kurban? Kurban adalah pelaksanaan dari firman Allah. Itu adalah dawuhnya Allah di dalam Al-Quran yang kamu sekalian sudah bisa dan sudah hafal di surat Al-Kautsar. Ya, kamu kalau hafal surat Al-Kautsar ini di ayat yang ketiga. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Sholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oh iya, kok ayat ketiga, ayat kedua. Ya, sholli li rabbika wanhar. Ini adalah ayat yang menerangkan tentang perintah kurban. Sholli li rabbika wanhar, yang artinya maka salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Jadi menyembelih kurban adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, at-ta'rif. At-ta'rif adalah pengertian. Pengertian apa sih kurban itu? Apa kurban itu? Kamu sudah kenal kurban, sudah pernah sering setiap tahun menyaksikan kurban, tapi kamu kadang tidak tahu apa artinya kurban itu. At-ta'rif artinya pengertian. Di sini kurban itu ada yang diartikan menurut bahasa. Ya, menurut bahasa, dan ada yang diartikan menurut syariat Islam atau menurut istilah. Adapun kurban menurut bahasa artinya mendekatkan atau pendekatan. Nah, kalau ditanya apa arti kurban menurut bahasa, pendekatan atau mendekatkan. Adapun pengertian kurban menurut syariat Islam, apa sih kurban itu yang dilaksanakan setiap tahun pada hari Idul Adha? Kurban ialah, atau menurut syariat Islam ialah penyembelihan binatang ternak pada hari Adha dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Saya ulangi, kurban menurut syariat Islam ialah penyembelihan binatang ternak. Jadi binatang yang disembelih binatang ternak. Nanti akan diterangkan binatang apa saja. Disembelih pada hari Adha. Hari Adha artinya hari raya Adha, hari Idul Adha.
Penyembelihan itu tidak cuma-cuma, harus ada tujuannya, harus ada niatnya. Apa niatnya? Niatnya ialah atau tujuannya ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya udhiyah. Kenapa dikatakan udhiyah? Ya, kurban, udhiyah atau adha. Itu boleh. Jadi hari raya kurban itu hari raya kurban boleh, hari raya udhiyah boleh, hari raya adha boleh. Idul kurban, idul adha atau idul udhiyah. Orang Jawa mengatakan riyaya besar atau riyaya gede. Nah, ini. Itu namanya adha. Kenapa dinamakan adha atau udhiyah? Artinya karena penyembelihan yang dilakukan pada waktu duha. Penyembelihnya itu dilakukan pada waktu duha, yaitu setelah salat Id ya, maka bisa lakukan penyembelihan kurban. Idul Adha yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi penyembelihannya itu dilakukan pada waktu duha sekira jam 7 ya, sampai seterusnya boleh. Kapan? Pada tanggal berapa? Itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Jadi kalau kamu ditanya Idul Adha itu tanggal berapa atau Idul Kurban itu tanggal berapa, bulan apa? Jangan kamu jawab tanggal 31 Juli. Itu salah ya. Jadi yang benar penyembelihan kurban atau Idul Adha adalah tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kurban itu kenapa kita diperintahkan untuk berkurban? Kurban itu anak-anak sekalian sudah dikenal sejak zaman Nabi Adam. Kemudian terjadi juga pada zaman Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Adam dulu sudah ada kurban. Kamu ya besok akan saya ceritakan tentang kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Adam. Jadi sejak belum ada manusia itu sudah Allah merintah kurban. Itu yang dilaksanakan oleh Nabi Adam dengan putra-putranya, kedua putranya yaitu Qabil dan Habil. Karena pada waktu itu yang ada itu hartanya manusia pada saat itu adalah yang ada hanya kambing dan hasil pertanian. Maka kurban yang karena Nabi siapa itu namanya Qabil itu usahanya adalah pertanian, maka yang dikurbankan adalah padi atau hasil pertanian tadi. Sedangkan Habil adalah mengorbankan kambing karena dia adalah ternak kambing. Nah, itu sudah dimulai pada saat itu. Kurban itu ya karena itu tadi mendekatkan diri kepada Allah. Jadi siapa yang lebih dekat kepada Allah, niatnya ikhlas, maka itu yang diterima oleh Allah. Dan pada saat itu yang diterima oleh Allah adalah kurbannya Habil karena dia sangat ikhlas. Sedangkan Qabil tidak ikhlas hatinya, maka kurbannya ditolak oleh Allah. Selanjutnya anak-anak sekalian, terjadi juga pada zaman Nabi Ibrahim. Ya, kamu sudah tahu ceritanya, yaitu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah kurban.
yaitu menyembelih putranya yang namanya Nabi Ismail. Itu dulu yang sudah pernah saya ceritakan, besok akan saya ceritakan lagi. Kemudian apa benar-benar Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail? Tidak, ya, tidak, karena Allah tidak memerintah kepada hambanya untuk membunuh anaknya, tapi itu hanya untuk diuji oleh Allah Nabi Ibrahim seberapa dia ikhlasnya mengorbankan harta yang terindah, yaitu putra satu-satunya. Kemudian pada saat itu Nabi Ibrahim didatangi malaikat, diperintah oleh Allah untuk mengganti kambing yang sangat besar. Itu kurban yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Kurban sesudah sedangkan bagi umatnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, sejak Nabi Muhammad diutus oleh Allah sampai sekarang, kurban itu mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim, yaitu kurban itu berupa kambing, nanti ada kambing boleh, lembu atau sapi boleh, kerbau boleh, dan unta juga boleh. Itu yang dilaksanakan pada zaman Rasulullah sampai sekarang. Ya. Sekarang selanjutnya, bagaimana hukumnya kurban? Kurban itu bagaimana hukumnya? Di sini diterangkan bahwa kurban merupakan ibadah yang hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad yaitu sunnah, perintahnya Nabi, perintahnya Allah juga yang dibebankan kepada umatnya, yang sangat diserukan. Itu hukumnya kurban. Jadi tidak kurban ya tidak apa-apa, tapi kalau mampu, ya, bagi orang yang mampu berkorban, maka dia sebaiknya berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pelaksanaan kurban. Waktu pelaksanaan kurban adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Sudah tadi ya, tanggal 10 Dzulhijjah, dan dilakukan sesudah sholat Idul Adha. Jadi tidak boleh sebelum sholat Idul Adha di sembelih, itu tidak menjadi kurban. Ya dimakan boleh, tapi hukumnya hanya dimakan ya biasa saja, tidak jadi kurban. Umpamanya malam-malam disembelih dulu biar nanti pagi-pagi sudah dibagi dagingnya, itu tidak boleh. Jadi harus selesai sholat Idul Adha. Selanjutnya, ya ini tadi, apabila penyembelihan kurban dilaksanakan sebelum sholat Idul Adha, maka tidak termasuk ibadah kurban. Tapi ya tetap dagingnya boleh dimakan, tapi tidak termasuk kurban. Berikutnya, adapun batas terakhir penyembelihan kurban adalah sampai akhir hari tasyrik. Ini hari tasyrik itu apa? Hari tasyrik itu hari sesudah Idul Adha 3 hari. Jadi 3 hari sesudah tanggal 10 Dzulhijjah, berarti tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah itu namanya hari tasyrik. Seperti kemarin itu hari Idul Adha-nya hari Jumat, ya. Kok tidak disembelih pada hari Jumat? Tidak apa-apa. Boleh hari Sabtunya,
tanggal 11 Dzulhijjah, boleh tanggal 12-nya yaitu hari Ahad, dan boleh hari Senin. Nah, kalau hari Selasa tadi pagi sudah tidak boleh menyembelih kurban, hanya diberi waktu sampai habisnya hari Tasyrik. Ini batas penyembelihan kurban. Anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pelajaran ini, maka kemarin saya memberi tugas kepada kalian supaya apa? Supaya kamu bisa melihat secara langsung. Karena tepat pada pelajaran Al-Udhiyah ini tepat pada hari Idul Adha. Jadi ini adalah suatu pelajaran yang sangat tepat sekali biar kamu tahu bagaimana caranya penyembelihan kurban. Nah, kemarin sudah saya berikan lampiran-lampiran yang dibawa oleh ayah atau mamamu. Nah, itu kamu isi ya. Kamu isi apa adanya. Apa adanya, kemudian kamu minta tanda tangan kedua orang tuamu atau salah satunya, kamu tanda tangani, dan itu sebaiknya kamu kembalikan. Dikembalikan kepada ustazah ya. Dikembalikan, nanti akan ada penilaian. Saya ingin tahu seberapa kamu menyaksikan pelaksanaan kurban itu. Kapan mengembalikannya? Ya, kalau sudah ketemu, insya Allah kan setiap hari waktu dirosah itu ya, waktu dirosah masuk itu kalau tidak lupa kamu bawa lampiran itu dan kamu serahkan di sekolahan. Sudah ya, jangan lupa, jangan sampai tidak dikerjakan ya, karena itu adalah suatu ilmu yang sangat indah bagi kamu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa terkesan sampai besok, sampai kamu dalam waktu dewasa besok, sehingga kamu bisa mengerti apa sih kurban itu. Demikian anak-anak sekalian, insya Allah akan kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang, yaitu hal-hal yang menyangkut tentang kurban. Hanya ini kami akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.